Oke teman-teman, assalamualaikum, selamat malam. Maaf uploadnya kemalaman karena emang sedikit bocoran. Di sini kerjaan udah selesai. Mama nyawa terus rapi nyawa. Topi. Cinung mama udah. Mama nyawa udah selesai. Ngait. Oh, Mama nyawa udah selesai. Emak pun udah. Semuanya kita di sini udah selesai berkebun. Tuh mak. Dan Mama punya kewajiban buat Pulang. bukan pulang buat ya karena ada suami, jadi ada kewajiban Ya, sama buat suami pulang. sama ayahnya dari jauh. Jadi mungkin ini konten terakhir, malam terakhir kita di Balong, di Saung. Ma pun ikut sama Mama karena di sini di ya namanya ibu, Dia mau ke tempat abang. namanya ibu pasti pengen ketemu sama cucu-cucunya. Di Ciamis itu ada cucunya yang dari Mama, beda abah, jadi kakak Mama. Ini konten terakhir, kita mau cerita-cerita soal dulu di Kalimantan sambil makan sama mie. Jadi gitu teman-teman. Dan ini maaf agak gelap karena emang udah di siap-siap beres-beres. Suatu saat mungkin kalau misalkan ada umur terus emang kita berkebun lagi, kita kesini lagi kayak gitu teman-teman. Udah, kita mau makan dulu. Aduh ketinggian, bentar ganti dulu frame. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau makan-makan sambil cerita soal di Kalimantan Barat dulu. Dan ini malam terakhir kita di Balong, banyak kenangan di Balong. Tapi kita emang, Mama punya kewajiban buat urus suami. Dan emak juga ikut karena anak emak. Udah, karena anak. Jadi ini konten terakhir. Kelanjutannya dari cerita di Kalimantan Barat. Dulu Mama di Kalimantan Barat itu kerja apa, sawit ya? Pertama begini ceritanya. Pas pertama datang kita datangkan pagi-pagi. Ya. Ya. Jadi kita istirahat lah semalaman. Jadi pas habis isya jam 8 kita ada yang nawarin ngambil padi. Tani dulu. Enggak, pertama datang kita ada yang nyuruh ngani-ngani. Ngetem Dibuat. Sudah mah dibuat, ngambil padi tapi pakai ani-ani. Jadi kita pokoknya badan capek pun lelah karena kita di tempat orang, diiyahkan aja sama saya. Iya, besok saya bisa, aku bilang, karena saya takut anak-anak sama emak nggak bisa makan. Pun numpang di tempat saudara kan nggak enak, kalau punya bekal kita tenang. ya. Besoknya sama emak ngani-ngani ngambil padi ani-ani. Kalau emak kan udah pinter ngani-nganinya karena yang dulu mah memang di eten. Iya, di eten. Kalau saya seumur hidup kalau ani-ani baru. Iya. Pas pertama di Kalimantan habislah tangan ini kena gesek karena belum bisa. Tapi karena kita niatnya ibadah untuk menghidupi keluarga ya, anak Semangat sama ibu. Saya nggak dirasa. Sampai sore kita dapat berapa karung, banyak lah. Kalau di sana kan diirik, diinjak-injak nyamanya. Sorenya lagi saya ada yang nyuruh besok ngarit bietin katanya. Ya. Walaupun badan capek ini habis merah berdarah-darah, iya aja kalau saya. Kalau ngarit siap karena memang pekerjaan saya ngarit mah bisa. Nah, jadi ada cerita lucu. Pas kalau nggak salah siang, saya sendiri bawa telur ayam di gandong, di apa? Gitu ya? Aku lagi ngambil padi tempatnya Pak Haji Harun. Pak Haji ya. Dia biasa kalau malam kan sama anak-anak di sana laki-laki itu apruk-aprukan ke kebun karet. Ke kebun danas. Kalau di sana ayam kan nggak pakai kandang. Tidurnya di mana aja, bertelur di mana aja. Dia nemu telur ayam berapa 12 biji kalau nggak salah. Dibawa pulang ke Saung. Nah, kami mah dari dulu memang hidup di Saung. Udah di kandang ayam pernah. Iya, pernah. Di Saung orang yang kandang ayam lah yang 2 kali itu kita. Memang di kandang ayam, benar-benar di kandang ayam, itu bekas ayam. Bekas warung. Lalu dipakai kandang ayam. Jadi datang kita itu aku nggak milih di tempat saudara, jadi milihnya di kandang ayam aja. Karena nggak enak kalau di rumah, karena banyak ini anak-anak, cucu. Tapi walaupun banyak yang komen
Kenapa kok nggak punya rumah? Kan banyak yang bilang itu. Karena kami memang nggak punya, gimana lagi? Bukan nggak mau punya rumah kayak orang punya rumah, punya sawah, punya balong, punya ini. Tapi kami belum dikasih. nggak mampu, belum mampu. Mungkin insya Allah suatu saat, Mampu. insya Allah kalau memang ada rezeki saya bisa kayak orang lain. Mudah-mudahan, amin. Nah, Pokoknya jadi perjuangan saya malah dihina, mau diledek, dihina, diinjak nggak apa-apa, udah biasa. senserikan. Nah jadi dulu tuh aku tuh bawa telur ya, buat telur 12 biji digendong. Terus mama kan nggak tahu ya, oh ini mah ayam liar kata mama. Dimasak deh, Dia ngambil ayam, direbus, direbus. direbus. Malamnya kan ada pengajian, terus si ibu ustaz tuh bilang, ya teh ayam teh leungit 12 hiji, cenah teh hiji. Karena emang saya kayak merasa bersalah, tapi diem karena saya ngerasa tuh itu emang ayam liar karena emang dia di bawah pohon. Karena kita pikir kalau yang di kandang itu liar, padahal di situ mah biasa, ayam teh pakai kandang. Padahal mah di situ mah di Kalimantan mah beberapa puluh ekor. Jangankan ayam, kambing genan di kebun sawit dapat 10 ekor gitu kan. Beda jeung di dia pakai kandang, 2 kandang, hiji kandang. Cuma aduh, bukan mah cerita banyak, cerita kenangan sama emak, sama Marlan. Lagi udah itu udah ngambil tadi, kita itu ngambil tadi ya. Lagi ada yang ngambil Ibu Haji lagi ya, katanya diambil aja nenek, itu hasilnya untuk nenek. Jadi aku panen itu diambil semua karena disuruh. Lagi ada yang ngasih dari 1 orang 1 karung, 1 orang 1 karung. Alhamdulillah. Udah kering itu. Jadi aku dapat tadi kalau enggak salah 13 karung ya. Kita seminggu kerja di Kalimantan dapat 13 karung. Iya. Alhamdulillah ada rezeki untuk makan. Di Kalimantan Barat itu buah-buahan, terus semuanya lah yang berbentuk buah-buahan Iya. itu boleh makan kecuali dijual. Jadi kalau makan puasnya sekenyangnya boleh, cuma kalau dijual nggak boleh. Apalagi kalau musim-musim buah gitu. Iya itu Mangga. waktu di Kalimantan itu ramai sekali itu ceritanya. Udah lama kelamaan aku bikin tempe. Mula-mula aku Kalau betul itu yang penting. iya, oke. Tuh cari tadi Iya, cenah. makan dulu. Ulah loba teuing jangke cenah. Ini mah tambahan ya. Jadi ada cerita. Jadi dulu teh mamah teh dulu kan dia kerja di sawit juga. Nah, ada pohon naon ada sarang tibuan teh naonnya masih dona. Lebah tawon. Nah, kalau ada orang yang bisa ngambil dikasih bukti ke siapa? Mandor, dikasih tambahan kayak per hakar sama sakat teh. Dulu saya 1 hakam 18.000 kayaknya. Atuin gitu. 18.000. Nah, jadi malam Jumat, Kalur. apa itu? Kapan? Malam Jumat sampai jam 12 malam mama sama bapaknya nggak pulang. Bapak saya ya, bukan bapak Daud, nggak pulang. Emak udah baca Yasin. Semuanya pokoknya udah baca Yasin aja, dikira takut kenapa-napa karena nggak pulang, angin kencang ya. Karena namanya tawon di Kalimantan itu memang mematikan, sungguh bener-bener takut. Kalau kena 1 sengatan aja, 2 minggu. ada biasih yang kena sarang tawon dulu sampai pingsan, sengatannya berapa kali disengat itu sampai nggak sadarkan diri. Ya, Karena itu memang dia. naon seueur peurahna Kan mama, lo kak mak, kan mama. Kak, Nah. Akhirnya itu jam 12 malam saya, emak, teteh nungguin aja. Duduk. Dulu teh kalau nggak salah pas pertama punya motor Evo merah. Tiba-tiba ada suara motor dari bukit dari atas. Tah mama, kabeh ngejerit. Alhamdulillah. Dikira teh dah kenapa-napa karena emang malam-malam malam Jumat terus di Kalimantan itu dulu ya, kalau sekarang mungkin nggak tahu, mati lampu bisa seminggu itu baru bisa nyala lagi. jarang yang cuma sehari. Nah sehari kalau nggak 2 jam tuh jarang banget. Sekali mati lampu udah seminggu nggak ada lampu. Jadi kalau tidur tuh udah bareng sama lipan oh di tinggi teh laleti. Luwing. Nah sama luwing. Jadi tidur teh udah jadi kegulian luwing ayo kan. Saya dulu pernah masuk ke telinga. Masuk ke telinga itu malam-malam tak kurak-kurak untungnya keluar. Kayak gitu. Dan di Kalimantan itu saya kan pencinta kucing. Ada berapa kucing saya? 12 12 biji kucingnya. 12 ekor. Oh iya 12 ekor 12 biji.
Jadi kalau apalagi kalau udah musim durian, kita nih biasanya kan nyantai gitu di depan, tiba-tiba jeduk. Baheula teh kaguhan naon si Demarlan teh? Lupa dari. Kaguhan naon basa budak leungit neangan durean anyar ka ditu kaguha milu kaguha itu teh. Jadi ada gua mitos yang katanya mitosnya itu desa dulunya desa. Tapi karena ada dikutuk lah pokoknya jadi batu semuanya, terus ada gua 9 gua. Nah, katanya kalau setiap hari Jumat itu nggak boleh ada yang masuk karena suka nutup sendiri pintunya. Itu kalau nggak salah di daerah masih SKPH SP3 masih saya. Kita palunci. Kalau mur ban Si Rustam. lain Oh, kalau kalau mur Bamanis, Bamanis. sawah Bamanis abi pernah ngalamin. Oh, ke Blok Semarang. Kabel gitu. Gua tuh blorok. Blora. Nah, jadi aku teh hari Jumat ke sana. Hari Jumat kalau nggak salah nggak Jumatan, jam 10 berangkat. Jam 6 baru pulang bawa durian 4 kiri kanan. Anak kecil dari Masih kecil, masih kelas 4 SD. 4 MI 4 Oh, MI. Nah, pas pulang mama teh udah megang apa? Gegebung. Di mana mana? Tapi karena emang khawatir terus akhirnya ya udah durian dimakan. Dan emang duriannya manis ya? Manis sih manis, tapi nggak ada bahan maneh urang nu kehe. Oh, terus satu lagi dulu pernah kayak kan dulu kalau di Kalimantan kan ada truk mengangkut pasir. Saya tuh suka ikut, suka bantu-bantu lah. Karena bosen di rumah gitu ya. Ikut, nggak taunya mau jauh. Kayak misalkan kalau dari Jayasari ke Langkap lah itu menurutnya. Kapilar lah cenah Jayasari mah. Nah, agak jauh kan. Jalan butuh. Terus ke Pater, jadi abis hujan nggak bisa maju kan. Pulang jam 10 malam. Mama teh udah nunggu di tengah jalan pakai bawa kayu. Wah, ini sih pas di barat ternyata nggak dimarah sih, suruh mandi suruh tidur kayak gitu teman-teman. Mungkin karena emang durasinya kelamaan, mungkin cerita selanjutnya di mama aja. Ini mah mengisi kekosongan. Masih banyak karena kita di sana 7-8 tahun banyak cerita kenangan kita semua. Jadi sekarang mungkin ini vlog terakhir kita di Balong karena emang mama udah selesai segalanya, mama udah tani udah semuanya. Jadi nanti kalau panen baru kesini lagi. Dan klarifikasi. Masalah katanya banyak yang bla 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 gitu ya, sama Pak Emen sama Teh Ana nggak ada apa-apa sebenarnya, nggak ada apa-apa. Kita di sini baik-baik aja. Kan kemarin udah. Kita mau pulang ke Ciamis karena saya memang punya kewajiban, saya masih punya suami, masih punya rumah walaupun jelek. Nah, jadi itu mungkin dari mama. Ya intinya gini aja sih teman-teman, karena di sini kerjaan udah selesai nih. Semuanya udah selesai, tanam udah selesai dan segalanya udah selesai. Ya. Kalau kita diam di sini pun mau ngapain? Kita mau di sini masa cuma duduk? Ini makan udah selesai. Jadi kita nunggu matur pun masih lama. Matur pun masih lama. Mungkin mama juga punya kewajiban sebagai istri karena emang ada suami juga, anak pun kangen bapak, emak pun kangen Wahendi, yaitu anak emak juga. Jadi mungkin ini vlog terakhir di Balong di Jayasari. Insya Allah suatu saat kita kesini. Ya, suatu saat kita ketemu lagi sama rumah ini ketika panen ataupun ngapain, kita kesini lagi, kita di sini lama mungkin. Ya, intinya terima kasih sudah menonton kegiatan hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe karena gratis. Dan buat teman-teman yang di daerah Ciamis, Tasik, ya pokoknya yang dekat, mungkin kita bisa ngopi-ngopi bareng. Nanti kita saling Sherlock, kita bisa ketemuan kayak gitu. Jadi terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.